teman-teman bisa baca itu di rumah, ya. Bisa baca itu di rumah bahwa kalau Yesus, ketika Yesus naik ke surga, dia bilang begini, bahwa aku mau mengirimkan penolong yang lain buat kamu, supaya kamu dituntun oleh Roh itu, supaya kamu bisa hidup disertai sama Tuhan. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk apa ya, balik sedikit lah ke sejarah, ya. Nah, zaman dulu ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu disertai, ya, teman-teman yang pernah baca di kitab Kejadian, Keluaran, ya, teman-teman pasti udah baca. Waktu Musa belah laut, nah sejak itu orang Israel itu disertai sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Kalau siang mereka disertai sama tiang awan, dan kalau malam disertai sama tiang api. Ya, kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka berhenti berkemah. Dan kalau tiang awan dan tiang api itu berjalan, mereka berjalan. Jadi mereka bisa lihat tuh bahwa Tuhan menyertai mereka lewat keberadaan tiang awan dan tiang api itu. Ya, tapi kita hidup di zaman yang namanya era Roh Kudus. Kita nggak bisa lihat tiang awan, kita nggak bisa lihat tiang api. Ya, siang gitu ada tiang awan atau malam ada tiang api. Oh, tandai kita disertai Tuhan. Enggak. Tapi Yesus bilang begini, kalau dia udah naik ke surga, ya, dia akan mengirimkan penolong yang lain yang akan menuntun kita. Nah, itu namanya Allah Roh Kudus. Jadi, Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang menyertai kehidupan kita day by day, hari lepas hari. Ya, jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya, berarti Roh Kudus juga ada di dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus itu mau menyertai kehidupan kita setiap hari. Oh, ini luar biasa ya, bahwa Allah mau menyertai kehidupan kita sama seperti dulu ketika Allah menyertai orang Israel dengan tiang awan dan tiang api. Roh Kudus menyertai kita hari ini. Tapi kan pilihannya ada di dalam diri kita. Apakah kita mau dituntun atau enggak sama Roh Kudus? Pilihannya ada di dalam diri kita. Sama seperti dulu orang Israel juga punya kehendak bebas, mereka punya pilihan juga. Mereka mau ikut dalam pimpinan tiang awan, tiang api itu, atau mereka bilang, aduh kayaknya terlalu ribet nih gitu ya. Waktunya tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti, buka tenda, pasang kemah. Waktunya tiang awan, tiang api itu berjalan tengah malam dan mereka harus berjalan. Kalau mereka berkata, aduh ribet nih. Dan berapa banyak orang Israel yang melawan itu dan akhirnya mereka semua mati di padang gurun ketika mereka menolak untuk hidup dituntun sama Roh Allah, sama pimpinan Allah. Nah, di zaman atau di era sekarang ini Roh Kudus mau menuntun kehidupan kita. Dia menyatakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Oke, ya sampai di sini jelas ya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Gak bisa dipisahkan. Dia satu kesatuan. Amin. Nah, sekarang kita sampai ke baptisan Roh Kudus. Silakan slide berikutnya. Kita sampai ke baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji Bapa bagi setiap orang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan hanya untuk orang Pentakosta, bukan hanya untuk orang karismatik, bukan hanya untuk orang Kristen golongan atau organisasi tertentu, bukan. Tapi baptisan Roh Kudus adalah merupakan penggenapan janji Bapa. Waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia pesan sama murid-muridnya, ya, nanti kamu jangan kemana-mana. Kamu tunggu, nantikan janji Bapa. Kamu akan dibaptis. Dan dibaptisnya sama Roh Kudus, bukan dibaptis. Kalau dulu kamu sudah dibaptis sama air, tapi nanti kamu akan dibaptis sama Roh Kudus. Terus Yesus jelasin, untuk apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus berhak untuk menerima, namanya penggenapan janji. Ya, jadi berhak. Siapa aja boleh menerima janji ini. Boleh. Karena itu hak orang percaya. Ya.
aku mau baptis kamu nih sama Roh Kudus. Nah, kita tinggal bilang, iya Tuhan, saya mau terima. Itu penggenapan janji Bapa bagi setiap orang percaya, bukan hanya golongan tertentu, organisasi tertentu, tapi setiap orang percaya. Jadi teman-teman orang percaya Yesus, teman-teman juga bisa alami baptisan Roh Kudus. Tidak peduli organisasinya apa, tidak peduli latar belakang gerejanya apa, baik dia gereja Pentakosta, gereja Karismatik, gereja Protestan, Katolik, apa aja bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Katakan amin dulu. Amin ya. Nah, apa makna baptisan Roh Kudus? Silakan slide-nya. Apa makna baptisan Roh Kudus? Slide-nya boleh. Makna baptisan Roh Kudus adalah kita ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus. Ya, jadi maknanya baptisan yang berasal dari kata baptiso, artinya itu ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan supaya kita ngalamin nih kepenuhan. Namanya ditenggelamkan ya, kita ngalamin, kita dikuasai sama Roh Kudus. Kita ditenggelamkan dalam apa? Dalam kuasa Roh Kudus. Supaya kuasa yang sama, kuasa yang menenggelamkan kita itu mengalir keluar melalui karunia-karunia rohani di dalam kehidupan kita. Ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 bilang begini, kamu akan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kamu ngalamin kuasa Roh Kudus, kalau kamu dibaptis Roh Kudus, kalau kamu ditenggelamkan sama kuasa Roh Kudus, firman Tuhan bilang kamu akan menjadi saksiku. Jadi jelas ya, Tuhan pengen kita ngalamin baptisan Roh Kudus dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Supaya kuasa Roh Kudus yang menenggelamkan kita itu mengalir keluar, memenuhi kita dan mengalir keluar melalui karunia-karunia rohani. Ada banyak karunia-karunia rohani yang kita miliki sebagai orang percaya. Mungkin teman-teman bilang gini, mikir gini, apa sih karunia-karunia rohani? Gini, semua teman-teman di sini pasti punya bakat, ya, punya bakat. Oke, punya bakat, ada yang punya kemampuan tertentu, ya. Ada yang jago musik, ada yang pintar bicara, ada yang punya kemampuan interpersonal. Jadi berbicara dengan orang secara pribadi, orang merasa nyaman ketika berbicara dengan orang itu. Tapi ada juga orang yang punya kemampuan public speaking. Ya dia perlu tetap diasah dan sebagainya, tapi kan punya kemampuan itu. Nah dulu, waktu saya masih kecil, saya tuh punya teman yang satu keluarga jago nyanyi. Dari bapaknya, ibunya, anaknya ada 4, dan 4-4-nya jago nyanyi. Jadi saya pernah merasa iri gitu ya. Kalau keluarga ini nyanyi, aduh enak banget, bagus banget. Kok saya susah banget ya? Saya kayaknya gitar di kunci G, saya nyanyi di kunci C, gitu ya. Gitar di kunci D, saya nyanyi di kunci D. Pokoknya nggak pernah pas gitu. Jadi saya, ya apa ya karunia saya? Setiap saya sekolah gitulah ya di kelas, maju ke depan juga deg-degan. Takut banget bisa di depan orang gitu. Dia tebel, kakinya ngambang. Pokoknya kalau disuruh ke depan tuh, aduh kayaknya udah melayang-layang gitu. Jadi saya berpikir, apa ya, saya kayaknya nggak punya apa-apa deh, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi setelah saya mengerti bahwa Roh Kudus ada di dalam saya, ada karunia-karunia, di situ ketika saya mengasah, saya baru tahu ada banyak. Oh, saya punya kemampuan untuk mengajar, saya punya kemampuan untuk berbicara dan sebagainya. Nah itu baru kemampuan bakat. Nah, ada karunia-karunia lain. Ya, misalnya karunia hikmat. Ada orang yang senang banget datang ke kita untuk minta nasihat, minta masukan. Nah, itu karunia hikmat. Ya, ada orang yang nggak tahu
apa-apa tentang kita, tapi tiba-tiba dia ngomong pas banget seperti yang kita butuhkan. Nah, itu kan karunia pengetahuan. Dia bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Ada orang, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, ada orang yang punya karunia nubuatan, ada orang yang punya karunia memimpin, ada orang yang gampang banget kalau memberi, kayaknya enak aja gitu. Bukannya dia punya banyak uang, tapi kayaknya dia mudah memberi. Karena ada di dalam kita, dan Roh Kudus pengen itu keluar dari dalam kehidupan kita. Amin. Jadi baptisan Roh Kudus, sekali lagi maknanya adalah kita ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus, kemudian dari dalam kita akan keluar karunia-karunia rohani yang akhirnya bisa memberkati banyak orang. Nah, oke. Sekarang gimana caranya? Wah, mungkin teman-teman pikir gini, wah seru juga kalau gitu. Maulah saya mau gitu ya. Gimana caranya? Oke, kita lihat caranya. Bagaimana mengalami baptisan Roh Kudus? Oke, bagaimana mengalami baptisan Roh Kudus? Yang pertama, percaya Roh Kudus telah ada di hati kita. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, bahwa Allah Roh Kudus atau Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi waktu kita terima Yesus, saat itu juga Roh Kudus juga ada di hati kita. Karena Roh Kudus nggak bisa dipisahkan dari Allah Bapa, nggak bisa dipisahkan dari Allah Anak, Yesus Kristus. Jadi yang pertama kita mesti percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Masa iya sih, Kak? Masa iya sih, Bu? Hidup saya masih kacau nih. Saya masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Saya masih suka melawan orang tua. Saya masih suka uh, ngebohong. Pikiran saya kadang-kadang ngelantur, pikiran kotor dan sebagainya. Apa iya sih Roh Kudus ada di hati saya? Kalau kamu udah terima Yesus, Roh Kudus ada di hati kamu. Amin. Ya, kita mesti percaya bahwa Roh Kudus ada di hati kita, diberikan di dalam kita, dan Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk memberikan kemampuan kepada kita supaya bisa hidup berkemenangan. Katakan amin. Ya. Roh Kudus ada di dalam hati kita, menjadi materai di dalam diri kita, supaya kita mampu untuk hidup berkemenangan. Ya, jadi Roh Kudus itu, ketika dia ada di dalam diri kita, dia menginstal seluruh aplikasi yang kita butuhkan untuk menjadi seperti Yesus. Jadi semua aplikasi yang kita butuhkan supaya hidup kita berkemenangan, supaya kita bisa hidup seperti Yesus, itu udah diinstal sama Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya possibility-nya ya, kemungkinannya besar banget untuk kita bisa hidup seperti Yesus. Jangan takut, jangan minder, jangan berpikir kayaknya nggak mungkin deh, hidup saya begini, saya masih hancur, saya masih jatuh bangun dalam dosa, saya kayaknya susah deh untuk hidup seperti Yesus. Jangan. Roh Kudus ada di dalam kamu. Roh Kudus sudah menginstal semua hal yang kamu butuhkan untuk bisa hidup seperti Yesus. Ya, kamu tinggal pakai aplikasi itu. Kamu tinggal pakai nih semua aplikasi yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, untuk kita bisa hidup seperti Yesus. Ya, makanya Roh Kudus disebut Roh Penghibur, ya kan? Karena dia memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus disebut apalagi Roh Kebenaran, karena dia mengajarkan kebenaran. Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa, dia ingatin kita saat kita jatuh dalam dosa. Cuma kadang-kadang kitanya yang suka mengeraskan hati. Kita nggak mau pakai kuasa Roh Kudus itu. Makanya kita pikir, aduh susah deh untuk hidup seperti Yesus, untuk hidup benar susah deh, untuk hidup ikutin tuntunan Tuhan susah deh. Sebenarnya nggak susah. Kalau kita mau dengar apa yang Roh Kudus katakan. Gunakan semua hal yang Roh Kudus dalam hati. Hidup di dalam Tuhan. Jadi kita bisa bedain mana suara Roh Kudus dan mana suara daging kita, keinginan kita, atau suara dunia.
atau bahkan suara setan. Kita bisa bedain. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, yang kedua, terus sudah ada di dalam diri saya, ya, masih slide sebetulnya, ya. Terima kepenuhannya dengan iman, terima dengan iman. Oh ya, saya terima Yesus, saya terima Roh Kudus. Kalau di Kisah 2, kita baca ya di Kisah 2 ayat 1 sampai 4, boleh tadi ada yang bisa bantu baca katanya Kisah 2 ayat 1 sampai 4, boleh? Vin, siapa yang mau baca tadi? Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Silakan. Saya boleh sih. Oke, Rasul, silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, ya. Jadi di sini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi yang mengatakannya siapa? Mereka. Mereka itu artinya murid-murid Yesus. Kenapa mereka bisa mengatakannya? Karena mereka menerima. Kita balik lagi ke slide tadi. Karena mereka menerima kepenuhannya dengan iman. Ya, dengan iman janji Tuhan digenapi. Kita minta dipenuhi sama Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka mulai berkata-kata dengan bahasa seperti yang Roh Kudus berikan. Ya, kalau nggak usah pusing ya, itu hanya salah satu tanda aja. Ya, salah satu tanda mereka menggunakan bahasa-bahasa baru. Ya, ada yang bilang, oh itu bahasa lidah, glosolalia dan sebagainya. Nggak usah pusing. Tapi yang jelas gini, waktu Roh Kudus menguasai mereka, mereka mulai bertindak dengan iman dengan mulut mereka. Saya mau ngomong hal yang sederhana. Bertindak dengan iman dengan mulut mereka. Artinya gini, kita sadar bahwa kita dipenuhi sama Roh Kudus, ya. Ketika kita dipenuhi sama Roh Kudus, kita dikuasai sama Roh Kudus, hidup kita akan berbeda. Perkataan kita akan berbeda, bahasa kita akan berbeda. Yang Roh Kudus kuasai apa? Lidah kan. Nah, orang yang bisa menguasai lidah itu menguasai orang yang bisa menguasai lidah itu bisa mengendalikan dirinya. Jadi ketika kita terima kepenuhan Roh Kudus, terima dengan iman, percaya, oh ya, Roh Kudus sudah memenuhi hidup saya. Hidup saya nggak dipimpin sama diri saya sendiri. Hidup saya nggak dipimpin sama ego saya. Hidup saya nggak dipimpin sama kedagingan saya. Hidup saya nggak dipimpin sama cara berpikir saya sendiri. Tapi hidup saya dipimpin sama Roh Kudus. Berjalan, percaya. Walaupun nggak ngerti. Bisa nggak ya? Besok jatuh nggak ya dalam dosa? Jangan dipikirin. Pokoknya hidup aja dituntun sesuai dengan yang Roh Kudus katakan. Yang Roh Kudus tuntun pada kita. Ya. Berikutnya, yang ketiga. Silakan slide berikutnya. Bersedia hidup dalam tuntunannya. Ya, bersedia hidup dalam tuntunannya. Sekali lagi, manusia itu punya free will. Punya kehendak bebas. Kita bisa memutuskan mau ke kiri atau ke kanan. Kita tidak diciptakan seperti robot. Kita bukan buatan pabrik. Satu, dicetak banyak gitu ya. Bukan. Kita diciptakan dengan tangan Tuhan. Setiap kita unik, setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Ya, sebelum saya dan sesudah saya di masa akan datang, tidak ada orang yang sama seperti saya. Setiap teman-teman unik, sekalipun dia orang kembar, sekalipun dia anak kembar, teman-teman unik, spesial, buatan tangan Tuhan. Nah, karena kita buatan tangan Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita juga punya free will. Kita punya kehendak bebas. Tuhan nggak paksa kita kayak kekang kita kayak kuda gitu, enggak. Ya. Tuhan kasih kehendak bebas sama kita.
kita mau dituntun sama Tuhan atau enggak. Kita mau dituntun sama Tuhan atau enggak. Itu pilihan kita. Maka kalau kita mau mengalami baptisan Roh Kudus, kita harus bersedia dulu. Membuka diri kita. Tuhan, saya nggak bisa hidup sendiri. Saya perlu Tuhan di dalam hidup saya. Saya perlu Allah Roh Kudus untuk menuntun hidup saya. Tuntun saya. Mesti ada kebersediaan. Orang yang bersedia, ya rendah hati. Kadang prosesnya nggak enak. Kadang Tuhan bawa kita ke hal-hal yang kayaknya, kok gini ya? Kok sejak saya jadi anak Tuhan, sejak saya ikut DBI, malah kok kayaknya ngalamin banyak pencobaan ya? Ngalamin banyak masalah ya? Mungkin itu proses yang Tuhan mau untuk kita lalui. Tapi kita harus bersedia untuk hidup dalam tuntunan. Kita harus percaya bahwa endingnya pasti baik buat kita. Ya, kita harus percaya akhir kehidupan kita pasti baik kalau dituntun sama Tuhan. Walaupun prosesnya nggak enak. Bersedia hidup dalam tuntunan Tuhan atau tuntunan Roh Kudus. Ya, semalam saya habis khotbah juga tentang Roh Kudus. Ya, Yesus saja waktu lahir, dikandung sama dia dibaptis ada Roh Kudus, ya turun seperti burung merpati. Dia bertumbuh, ya dikatakan dia bertumbuh dalam hikmat Roh Allah, Roh Kudus berarti ya. Dia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dia berbuat baik oleh Roh Kudus. Dia membuat mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Yesus aja, waktu dia menjadi manusia sepenuhnya di dalam dunia, dia butuh Roh Kudus. Apalagi kita. Apalagi hidup kita. Maka kita perlu bersedia. Perlu berkata, Roh Kudus, saya bersedia untuk hidup dituntun oleh-Mu. Tuhan mau saya bagaimana? Mengalami apa? Apa yang harus saya lakukan? Saya bersedia dituntun. Yang keempat, yang terakhir, ya. Yang keempat, bertindak menjadi berkat. Ya, jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita dengan sebuah tujuan supaya kita menjadi berkat. Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita bukan untuk kita pamer. Bukan untuk kita lihat nih, gue udah bisa nih ngomong pakai bahasa-bahasa yang baru, bukan. Ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita, bukan kita untuk show off. Lihat nih, mau lihat mujizat nggak terjadi? Banyak nggak? Saya pernah nggak ngalamin kayak gitu? Banyak. Beberapa kali nih, saya cerita kasih kesaksian sedikit. Di kantor, hujan deras, jam makan siang. Terus saya bilang gini, aduh, Roh Kudus, tolong saya dong, saya pengen makan nih. Sebentar aja, berhenti hujan. Tahu nggak, tiba-tiba itu langsung hujan berhenti. Set. Saya pergi ke tempat makan, balik lagi, hujan lagi. Tapi pernah nggak saya mau pelayanan di rumah, ya mau pergi pelayanan, hujan deras. Saya udah berdoa, Roh Kudus, berhenti dong, saya mau pergi nih pelayanan, tetap hujan deras. Apa saya harus kalah sama hujan? Enggak kan? Itu bagian dari proses yang harus kita alami. Berkali-kali saya berdoa, misalnya saya sakit, ya ada saya berdoa, saya doain orang sakit sembuh. Gini saya sakit, saya doa tuh Roh Kudus, saya mau sembuh, mujizat. Enggak sembuh. Akhirnya sembuh lewat proses, ya. Itulah proses yang harus kita bagian dari proses yang harus kita lewat. Tapi semuanya itu Roh Kudus pengen kita jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk show off, untuk sekedar mempertontonkan mujizat. Roh Kudus pengen hidup kita jadi berkat buat orang lain. Melalui kita, semua karunia rohani yang Tuhan berikan sama kita, tujuannya supaya kita jadi berkat buat orang lain. Yang terakhir,
Saya mau cerita ini. Ini kesaksian. Ya. Jadi satu kali ada seorang anak, ada seorang anak, dia waktu itu masih SD, sakit leukemia, ya sakit leukemia. Terus keluarganya atau saudaranya itu ada yang kenal, ya ada yang kenal sama saya. Terus bilang gini, Jamie mau nggak tolongin doain anak ini dari Lampung, dia sakit leukemia dan berobat. Kata dokter usianya tinggal 3 bulan. Kata dokter usianya tinggal 3 bulan. Lalu kaget dong, udah berat amat nih gitu ya. Terus saya saking nggak pede, ya kan, saya saking nggak pede, saya cerita sama teman saya, anak-anak youth lah. Dan mereka ternyata meresponi. Mereka bilangin, Aici, kita doain. Wah, mereka lebih pede daripada saya. Dan kita doain. Setiap hari Selasa kita datang, kita doain, kita doain, kita doain, kita doain, kita doain. Lewat 3 bulan itu, anak itu masih hidup. Dan dia sembuh total. Pertanyaan gini, apakah saya bisa bangga? Karena, saya nih yang ngedoain. Bahkan awalnya aja saya nggak pede. Awalnya aja saya nggak yakin. Tapi satu hal saya percaya. Roh Kudus pengen kita, bukan saya ya, kita, sebuah komunitas, jadi berkat untuk orang lain. Dan waktu kita doa sama-sama, kuasa Tuhan terjadi. Anak itu disembuhkan sampai hari ini. Sekarang udah besar lah ya, udah SMA kali ya. Tapi saya ingat peristiwa itu. Bahkan ketika saya nggak yakin, nggak berdaya, tapi kalau kita punya hati untuk menjadi berkat, Roh Kudus akan menyertai kita dengan mujizat. Amin. Jadi teman-teman, ya malam hari ini, kalau teman-teman rindu ngalamin baptisan Roh Kudus, taruh benar-benar di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa Roh Kudus pengen kita jadi berkat buat generasi. Dimanapun teman-teman berada, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kantor, atau dimanapun teman-teman berada, Roh Kudus pengen teman-teman jadi berkat. Roh Kudus nggak sekedar pengen teman-teman show off atau pamer sesuatu yang kita miliki, bukan. Tapi Roh Kudus pengen kita jadi berkat. Kita menjadi generasi yang memberkati generasi. Terus itu. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dia masih bekerja. Gak peduli teman-teman orang Pentakosta, teman-teman orang karismatik, teman-teman orang Protestan, teman-teman orang Katolik, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dan dia pengen kamu jadi berkat. Teman-teman rindu, malam hari ini kita mau doa. Ya, kita mau doa. Setelah itu diskusi ya. Benar ya, diskusi ya. Setelah itu ya, kita berdoa dulu ya. Breakout room, diskusikan. Nanti saya kasih pertanyaan diskusi ya. Tapi kita berdoa dulu. Oke, saya mau berdoa buat teman-teman. Berapa banyak teman-teman? Semuanya bisa tutup mata. Berapa banyak teman-teman yang rindu hidupnya dituntun sama Roh Kudus? Ini bukan tentang soal berbahasa roh. Kalau kita diberikan karunia berbahasa roh, puji Tuhan. Dan teman-teman bisa. Teman-teman bisa berdoa menggunakan bahasa roh. Karena itu salah satu tanda. Tapi masih ada banyak tanda yang lain. Orang yang hidupnya disertai sama Roh Kudus. Hidupnya berubah. Karakternya berubah. Ya. Semuanya berubah. Memang nggak instan. Pelan-pelan. Semuanya lewat proses. Tapi orang akan melihat, oh ini nih, anak yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan. Remaja yang disertai Tuhan. Pemuda yang disertai Tuhan. Ini nih, kelihatan bedanya. Sikapnya, attitude-nya, karakternya berbeda dari yang lain. Dimanapun dia berada, dia jadi berkat. Ketika dia berkata-kata, dia jadi berkat. Ketika dia menulis, dia jadi berkat. Ketika dia bertindak, dia jadi berkat. Orang, firman Tuhan bilang gini, waktu gereja mula-mula dipenuhi sama Roh Kudus, mereka disukai banyak orang. Demikianlah teman-teman akan disukai banyak orang. Bukan karena kamu punya harta, tapi karena ada Roh Kudus di dalam kamu. Siapa yang mau, boleh taruh tangannya di dada. Saya mau berdoa buat teman-teman. Teman-teman yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, teman-teman boleh taruh tangan kamu di dada.
Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Namun malam hari ini, biarlah firman yang sederhana ini bisa sampai kepada setiap hati. Mengubahkan setiap hati. Memulihkan setiap hati. Allah Roh Kudus, baptislah setiap peserta di BE ini Tuhan. Supaya mereka mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan mereka, memperbaharui kehidupan mereka, menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka masih muda, mereka akan jadi berkat untuk banyak orang. Mereka akan menjadi berkat buat orang tua mereka. Mereka akan menjadi berkat buat teman-teman mereka. Mereka akan menjadi berkat buat guru mereka. Mereka akan menjadi berkat buat generasi mereka. Mereka menjadi orang-orang, baik remaja, youth Tuhan, yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Allah Roh Kudus, terangi hati mereka. Biarlah kebenaran-Mu memimpin kehidupan mereka. Memperbaharui kehidupan mereka. Siapapun mereka malam hari ini, mereka akan hidup berkemenangan. Tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Karena Roh Kudus menuntun kehidupan mereka. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke.